قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Hadratul Mukarramin yang kami muliakan, Ki Abdul Aziz, Ki Muslim Alim, segenap para jemaah Majelis Khatmul Quran Al-Mubarakah, yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelumnya kita telah membahas surah Yasin ayat 54 yang tafsirnya belum selesai, yaitu fal yawma la tuzlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun, yaitu menafsirkan tentang lafaz fal yawm. Pada kesempatan malam hari ini kita sampai pada pembahasan al-yawm yang selanjutnya. Wa dzukira fi khalasatit tafsir, dan dijelaskan di dalam khalasatit tafsir, dalam kitab khalasatit tafsir, annal yawma, sesungguhnya yang dimaksud yaum di dalam ayat tersebut bimaknal waktu, yaitu dengan arti waktu. Sawa'un kana lailan aw naharan, baik waktu itu siang ataupun malam. Wal muradu min hadzal yaumi, yang dimaksud dengan hari pada ayat ini adalah waktun la yauma, yaitu waktu yang sudah tidak ada harinya. Artinya waktu sudah tidak ada lagi jam 7, jam 8, 9, 10 dan selanjutnya. Kenapa? Li'anna fi zamanil hasyri nur samsi yantafi. Karena pada saat itu, kata ulama, pada saat itu matahari sudah tidak ada. Karena matahari sudah tidak ada, maka tidak ada lagi jam, tidak ada lagi istilah jam seperti saat kita hidup sekarang ini. Kama qala Allah Ta'ala, seperti apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, idza syamsu kuwirat, dan ketika matahari kuwirat, telah dihilangkan sinarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ruya, diriwayatkan anna rajula sa'ala an bahlulin, diriwayatkan bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Bahlul. Bahlul ini pelawak, bisa dibaca Bahlul, Buhlul. Maka orang Arab tuh kadang-kadang Bahlul lo, pelawak kamu. Berarti Bahlul itu pelawak. Kenapa ini diceritakan di kitab ini? Karena ada hikmah besar di dalamnya, di balik cerita ini. Jadi seorang laki-laki ini bertanya kepada Bahlul ini, min aina taji? Bahlul, dari mana kamu datang? Apa jawab Bahlul? Qala min jahannam, aku datang dari neraka jahannam. Maka kemudian orang itu bertanya lagi kepada Bahlul ini, bi ayyi maslahatin dhahabta ilaiha, kebutuhan yang baik apa, keperluan baik apa engkau datang ke sana? Dijawab lagi oleh si Bahlul, qala li ajlin nar, kan aku datang ke neraka jahanam karena aku ingin mengambil api neraka itu. Fama wajadtu, akan tetapi ketika aku sampai di neraka jahanam, aku tidak menemukan apa yang kucari, yaitu api neraka itu. Faqala rajulu, kemudian laki-laki yang bertanya tadi bertanya kembali, ma makna hadzal kalam ya Bahlul, apa sesungguhnya arti dari perkataanmu ini wahai Bahlul? Laki-laki ini kepada si Bahlul tadi. Faqala Bahlul, kemudian si Bahlul berkata, li'anna kulla man yadkhulu jahannama yadkhulu ma'an nar, li'annahu ya'malu fid dunya amala ahli nari fa yadkhulu jahannama ma'aha. Kata si Bahlul, sesungguhnya setiap orang yang masuk ke neraka jahanam itu, maka dia juga masuk bersama apinya. Li'annahu, karena sesungguhnya seseorang
ya'malu, itu melakukan amal perbuatan di dunia, ketika di dunia amala ahli nar, sebagaimana amalan orang-orang ahli neraka. Wa yadkhulu jahannama, kemudian mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Maksud dari ini adalah bahwasanya setiap kita ini sesungguhnya apa yang kita panas, yang kita rasakan nanti di akhirat itu sesungguhnya sesuai dengan apa yang kita lakukan ketika kita di dunia. Setiap kita melakukan dosa, sesungguhnya seyogianya kita telah mengumpulkan api-api neraka itu di tubuh kita. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah itu, waquduhan nasu wal ijarah. Adapun kayu bakar dari neraka itu adalah manusia dan batu-batu. Jadi ketika kita melakukan perbuatan jahat, otomatis api neraka itu sudah ada di dalam diri kita. Ketika kita masuk neraka, maka api yang dibawa dari amalan dunia itulah yang kita bawa nanti ke akhirat. Itu maksud dari apa yang dikatakan oleh si Bahlul ini, sebagai pelajaran kepada kita semua bahwa tidak ada perbuatan yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan kebaikan, maka jalan menuju ke surga itu juga yang akan kita dapatkan. Tetapi ketika kita melakukan kejahatan, maka api neraka itu nanti yang akan jadi kayu bakar kita itu nanti adalah tubuh kita sendiri. Jadi setiap orang itu nanti panasnya yang dirasakan nanti di akhirat itu tergantung sesuai dengan apa yang dilakukan ketika hidup di dunia. Kama qala syair, sebagaimana yang dijelaskan oleh ahli syair, akhadtu naran biyadi, aku sesungguhnya telah mengambil api di tanganku, wa wada'tuha fi kabidi, dan api yang aku ambil di tanganku ini kemudian aku letakkan fi kabidi di dalam hatiku, ila man ashku ya sayyidi, kepada siapa aku akan mengadukan ini wahai tuanku. Ahrabtu qalbi biyadi, karena aku sesungguhnya telah membakar diriku sendiri biyadi, dengan tanganku, kata ahli syair ini. Jadi maksudnya sesuatu yang kita lakukan amalia-amalia di dunia ini sesungguhnya dari perbuatan-perbuatan kita. Dari perbuatan itu kemudian ditancapkan di dalam hati kita. Karena telah ditancapkan di dalam hati kita, kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan, perbuatan yang telah kita lakukan itu sesungguhnya itu untuk membakar diri kita sendiri. Kepada siapa kita akan mengadukan ini semua? Ini kata ahli syair ini. Pada makna, jadi yang dimaksud dengan makna ini, syair ini mengartikan, menjelaskan dengan apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dari potongan 54 dari ayat di surah Yasin tadi. Jadi Allah tidak akan pernah membalas dari perbuatan manusia kecuali apa yang mereka lakukan sendiri ketika mereka berada di dunia. Fala narji'u ila ra'sil kalam, maka kita kembali kepada pokok pembahasan ini. Fa idza qama al-khalaiqu min kuburihim qamu ala kuburihim miqdar alfi sanatin. Jadi ketika kita bangun dari dalam kubur, kata ulama, qamal khalaiq, makhluk-makhluk ini akan bangkit dari dalam kubur itu, qamu ala kuburihim miqdar alfi sanatin. Ada waktu 1000 tahun dari fase kebangkitan dari dalam kubur sampai menuju pada mahsyar, itu ada fase selama 1000 tahun lamanya. Jufatan, uratan, jayaan. Dalam keadaan apa kita selama 1000 tahun itu? Yang pertama jufatan. Jufatan itu tak bersandal, tak balas kaki. Terus uratan. Uratan itu apa? Telanjang, bengkang. Terus jayaan, dalam keadaan lapar dan haus. Atosan, haus. Falladhi mata 'alal iman la taji'u hadzal miqdara lahum
la miqdaru sa'atin wahidatin. Jadi bagi orang yang kafir, kalau bagi orang yang beriman tidak ada kata 1000 tahun. Kenapa? Karena orang yang beriman, kata ulama, la miqdaru sa'atin wahid. Mereka itu sebentar saja, sekejap saja. Makanya ada di dalam hadis itu dijelaskan, kayak Siratal Mustaqim kita ketika menyeberang itu kalbarkil khotik, seperti petir menyambar, klam langsung nyampe. Itu orang-orang yang 1000 tahun ini berlaku bagi orang-orang yang tidak selamat, yaitu orang-orang yang kafir. Mendengar cerita ini, kemudian Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW. Fas'alat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha faqalat, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, atusyarun nisa'a ma'ar rijali jufatan wa uratan. Apakah kami nanti laki-laki dan perempuan yang 1000 tahun dalam keadaan telanjang tanpa alas kaki itu kemudian berkumpul bersama-sama? Ditanya oleh Sayyidina Aisyah, apa jawab Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, na'am, iya, laki-laki perempuan berkumpul seperti beras. Qalat wa fadihata, kalau memang seperti itu alangkah malunya wahai Rasulullah. Summa bakat bukaan syadidan. Mendengar cerita Nabi ini kemudian Siti Aisyah, bukan Siti Fatimah, Siti Aisyah kemudian menangis sejadi-jadinya. Faqala alaihi wasallam, kemudian Rasul berkata kepada Sayyidatina Aisyah, la tabki ya Aisyah, jangan kau menangis wahai Aisyah. Amma sami'tu qala Allah Ta'ala, karena Allah telah berfirman kepadaku. Apa firman-Nya? Likulli mri'in minhum yawma idin sa'nu yughni. Karena bagi setiap perkara, setiap orang, minhum, dari mereka semua itu nanti di padang mahsyar itu, yawma idin, pada hari itu, sa'nu yughni, mereka itu hanya disibukkan oleh urusan mereka sendiri. Tidak ada orang itu sibuk melihat tubuh orang lain, tidak akan sempat. Semuanya sibuk dengan diri masing-masing. La yaqdiru ahadun, tidak mampu ahadun, satu orang pun, ayyanzura ila man fi jambihi, untuk melihat orang yang ada di sampingnya, min haibati dalikal yaum, dari kehebatannya, kedahsyatannya pada saat hari itu. Summa yusakul makhluk ilal mahsyar, kemudian digiringlah semua makhluk ini kepada mahsyar yang perjalanannya itu sama dengan perjalanan 1000 tahun. Itu bagi orang-orang yang tidak selamat, orang-orang kafir, yang calon orang-orang itu masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan dari ini kita sedikit saja, bahwa nanti sebesar apa api yang akan mengulap kita, membakar kita nanti di neraka, itu semuanya tergantung amalan ketika kita di dunia. Semakin banyak perbuatan jahat kita lakukan, apinya akan semakin besar dan semakin panas. Begitu juga sebaliknya, semakin kebanyak amal kebaikan kita lakukan di dunia, maka kesejukan di surga yang akan kita dapatkan itu juga akan semakin nikmat dan semakin baik. Itu tergantung dari amalan-amalan kita semua. Intinya tidak ada siksaan manusia nanti di hadapan Allah, di neraka Allah, itu yang sama. Semua tergantung dari perbuatan kita masing-masing. Kalau yang di neraka nanti kita masuk neraka pengen tak pakai panas, ijanya banyak lah susah. Yung terus mana boleh tak kung misalnya, udah kan biati sekali. Jadi cakung nanggung, banyak cerita kenapa? Ala putusah, mumpung kita punya ala putus, mau kuat, sobat kuat. Apa mulai malaikat nanti saking gelisah, kapan kepatakin kita, kepatakin ke neraka, umur tak lepas ke suara ke kuat-kuatan. Tak kira terlepas non, ada terlepas saja dia. Jadi jaga betul. Nah, jadi kayak gini, jadi semuanya tergantung kepada diri kita masing-masing. Ketika ingin baik, in khairun fa khairun, in syarrun fa syarrun. Ketika kita jahat dijawab, dibalas jahat oleh Allah. Ketika kita baik juga akan dibalas baik oleh Allah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.